Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosya Amelia Putri dari 10 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan seputar pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada 20 Oktober 1945, Brigadir Artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang, yang dipimpin oleh Brigadir Batter. Oleh pihak Republik Indonesia, Batter diperkenalkan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19.000 internal sekutu atau APW yang berada di Kampung Manyur Biru, Ambarawa, dan Magelang. Tetapi ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang Nica atau pemerintah sipil Hindia Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang pada 26 Oktober 1945. Insiden ini pecah di Magelang. Pertempuran pun berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tentara Inggris. Pertempuran sempat berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Batter di Magelang pada 2 November 1945. Mereka pun mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Melalui perundingan tersebut, tercapai sebuah kesepakatan. Pihak Inggris akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya, melindungi dan mengurus evakuasi APW. Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. Inggris tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Sayangnya, pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Puncak pertempuran pada 20 November 1945 di bawah Ambarawa pecah. Pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Soemarto dan pasukan Inggris. Pada 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pertempuran mulai berkobar pada 22 November 1945 saat pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan pemuda lain yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura membentuk garis pertahanan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Dari arah Magelang, pasukan TKR dari Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androgi melakukan serangan fajar. Serangan ini bertujuan untuk memukul pasukan Inggris yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam pun berhasil menduduki Pingit. Sementara itu, kekuatan di Ambarawa semakin bertambah dengan datangnya 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta. Mereka adalah Batalio 10 Divisi 10 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalio Sugeng. Meskipun tentara Inggris sudah di kampung, mereka tetap mencoba menghancurkan kepungan tersebut. Kota Ambarawa dihujani dengan tembakan meriam. Untuk mencegah jatuhnya korban, TKR diperintahkan untuk mundur ke Bedono oleh masing-masing komandannya. Bala bantuan dari Resimen 2 dipimpin oleh M. Sarbini dan Batalion Polisi Istimewa dipimpin oleh Oni Sasto Amotjo serta Batalio dari Yogyakarta berhasil menengah gerakan musuh dari Desa Jambu. Di Desa Jambu terjadi rapat koordinasi dipimpin oleh Kolonel Holad Iskandar. Rapat ini menghasilkan terbentuknya suatu komandan yang disebut markas
pimpinan pertempuran pada tempat di Magelang. Pada 26 November 1945, salah satu pimpinan pasukan harus gugur. Ia adalah Letnan Kolonel Isdiman, pimpinan pasukan asal Purwokerto. Posisinya pun digantikan oleh Kolonel Sudirman. Sejak saat itu, situasi pertempuran berubah, semakin mengguntang pihak TKR. Pada 5 Desember 1945, musuh berhasil terusir dari desa Banyu Biru. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor. Berdasarkan dari laporan para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit. Maka perlu segera dilancarkan serangan terakhir, yaitu serangan pendadakan dilakukan serentak dari semua sektor. Tiap-tiap komandan sektor memimpin serangan. Para pasukan badan-badan berjuang atau Latsgas disiapkan sebagai tenaga cadangan. Serangan akan dimulai pada 12 Desember 1945 pukul setengah 5 pagi. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari, 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa terdesak berusaha untuk memutus pertempuran. Pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Setelah itu, Indonesia dianggap menang dalam pertempuran Ambarawa. Dan banyak tokoh yang gugur dalam pertempuran ini. Salah satu tokoh yang gugur adalah Letkol Isdiman. Letkol Kolonel Isdiman adalah perwira tentara keamanan rakyat yang gugur dalam pertempuran Ambarawa. Isdiman lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Letkol Isdiman merupakan orang kepercayaan dari Kolonel Sudirman untuk mengatur siasat pertempuran di Ambarawa. Letkol Isdiman menjadi pemimpin pasukan yang berasal dari Purwokerto. Semasa perjuangannya, Isdiman sudah berusaha menunjukkan keberanian dan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Namun, waktu menjalankan tugasnya, Isdiman harus gugur. Ia diberondong tembakan pesawat tempur RAF pada 26 November 1945. Ia pun dibawa ke Malang, namun Letnan Isdiman gugur dalam perjalanan menuju ke Malang. Ini dia monumen Palaga Ambarawa. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? With umbrellas, 2018 in that Porsche Carrera. Yeah, about racks in a quarter ounce, 2 accounts, large amount. Yeah. Sekian dari saya tentang penjelasan pertempuran Ambarawa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.